Oke, sebelum memulai pembelajaran, agar lebih semangat, Ibu akan mengajak kalian ice breaking. Ibu akan mencontohkan, coba kalian nanti ikuti ya. 1, 2, 3. Siapa yang senang hati tepuk tangan? Siapa yang senang hati tepuk tangan? Siapa yang senang hati dan memangnya begitu? Siapa yang senang hati tepuk tangan? Siapa yang senang hati petik jari? Siapa yang senang hati petik jari? Siapa yang senang hati dan memangnya begitu? Siapa yang senang hati petik jari? Oke, sudah semangat? Kita belajar hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, Ibu Guru harap kalian semua sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh anak-anak siapkan terlebih dahulu buku dan juga alat tulisnya ya. Baik, sudah? Pintar. Nah, itu artinya anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang punya teman yang berbeda daerah tempat tinggal? Ada? Nah, sama halnya seperti Ibu. Ibu juga memiliki teman yang berbeda daerah tempat tinggal. Nah, ada yang mau berkenalan dengan teman Ibu? Oke, nah teman Ibu adalah? Ya, betul, Edo. Edo berasal dari Papua. Berbicara mengenai Papua, Papua itu memiliki banyak keragaman dan juga ciri khas. Nah, salah satunya Papua itu memiliki lagu daerah yang berasal dari Papua tentunya. Nah, kira-kira ada yang tahu lagu daerah yang berasal dari Papua? Betul, ada Yamko Rambe Yamko, ada Apuse, dan juga masih banyak lagi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua.
Wah, keren ya semuanya anak-anak ibu. Anak-anak, kita semua sudah menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira tempo dari lagu Yamko Rambe Yamko itu apa ya? Betul sekali. Tempo dari lagu tersebut adalah tempo cepat. Nah, berbicara mengenai tempo, ada yang masih ingat tempo itu apa? Ya, betul. Tempo itu adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, tempo itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada tempo cepat. Yang kedua ada tempo sedang. Dan yang ketiga ada tempo rendah. Nah, tempo itu disesuaikan dengan pilihan lagu yang akan dibawakan. Tempo juga mempengaruhi nada tinggi rendahnya suatu lagu. Oke, diingat ya. Nah, Edo tadi sudah memperkenalkan lagu daerah berasal dari Papua, yaitu Yamko Rambe Yamko. Nah, di Papua juga, kata Edo, ada cerita yang sangat terkenal, yaitu cerita mengenai Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan cerita tersebut ya. Coba diingat-ingat dan juga diamati ceritanya. Oke, anak-anak, sekarang mari kita simak bersama-sama cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota. Di suatu hari di sebuah hutan terdapat burung kasuari. Kasuari memiliki badan besar dan sayap yang lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak dan buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, kasuari tidak memperdulikannya. Nah, lama-kelamaan kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan yang di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar kasuari sadar dan sifat serakahnya. Bingung ya? Nyam 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 nyam, enak. Buah ini memang enak rasanya. Aku adalah burung terkuat. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Siapa yang bisa melawan kasuari? Badannya besar, sayapnya juga lebar. Nah, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini. Kasuari, aku, Dara Mahkota, ingin menantangmu dalam perlombaan. Hahaha, kamu menantangku? Sudahlah, kau menyerah saja daripada mendapat malu. Hahaha, sudahlah Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang dengan cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Setelah itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah.
Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Oke, pelajaran yang kita dapatkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh meremehkan kekurangan orang lain dan harus menghargai kelebihan orang lain. Nilai-nilai yang kita peroleh dari cerita ini adalah nilai toleransi dan demokrasi. Selain itu, juga terdapat nilai kerja keras dan juga yang diperlihatkan oleh tokoh Dara Mahkota. Dengan bekerja keras, kita dapat mewujudkan cita-cita atau impian kita. Nah, anak-anak sudah diamati ceritanya? Pintar. Nah, sekarang coba sebutkan siapa saja tokoh yang terlibat pada cerita tersebut. Ada burung kasuari, ada Dara Mahkota, dan juga burung pipit. Nah, setelah kalian mengetahui siapa saja tokoh yang terlibat, coba jelaskan kembali cerita tersebut. Nah, betul sekali. Cerita tersebut menceritakan mengenai kekuatan dan juga keangkuhan dari burung kasuari. Nah, setelah diajak lomba, ternyata burung kasuari kalah dan perlombaan dimenangkan oleh Dara Mahkota. Namun sayangnya setelah mengikuti perlombaan burung kasuari terjatuh sehingga sampai sekarang burung kasuari tidak bisa terbang. Nah, anak-anak, cerita tersebut merupakan cerita fiksi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat cerita fiksi itu apa? Betul sekali, cerita fiksi merupakan cerita hayalan atau rekaan dari pengarang. Cerita fiksi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada cerita rakyat, yang kedua ada cerita pendek atau cerpen, dan yang ketiga ada novel. Nah, anak-anak, dari cerita rakyat dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang berisi tentang kecerdikan atau kekonyolan dari seorang tokoh, sehingga cerita tersebut dapat membuat tertawa bagi pembaca. Yang kedua ada cerita mite. Mite ini merupakan cerita yang berisi tentang gaib atau kepercayaan dari suatu benda ataupun suatu tempat. Nah, bisa disebut juga sebagai cerita mistis. Yang ketiga ada fabel. Nah, fabel ini merupakan cerita yang tokohnya diisi oleh binatang-binatang. Contohnya seperti cerita burung kasuari dan Dara Mahkota. Yang keempat ada cerita legenda. Cerita ini menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau suatu daerah. Nah, yang kelima ada cerita saga. Cerita saga merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Nah, anak-anak coba diingat lagi materi cerita fiksi dan juga materi mengenai tempo ya, jangan sampai lupa. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai lagu daerah yang berasal dari Papua. Dan juga kita sudah belajar mengenai cerita yang berasal dari daerah Papua juga. Nah, seperti halnya pada cerita yang tadi diceritakan bahwa burung kasuari dan Dara Mahkota melakukan perlombaan, di mana perlombaannya adalah burung kasuari dan Dara Mahkota melakukan siapa yang bisa terbang paling tinggi dan juga terbang paling lama itu pemenangnya. Di mana terbang itu merupakan gerakan. Nah, berhubung dengan materi sekarang, kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Nah, anak-anak, sebelumnya
Ibu ingin bertanya nih, kira-kira gaya itu apa ya? Lalu gerak itu apa? Nah, mari kita simak materi kali ini. Oke, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh seseorang sehingga benda tersebut bisa bergerak atau berubah bentuk. Nah, sekarang gerak itu apa? Betul sekali, gerak adalah perpindahan yang dilakukan oleh benda asal yang dipengaruhi oleh gaya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu perbedaan dari gaya dan juga gerak. Sekarang kira-kira apa saja ya pengaruh gaya? Pengaruh gaya yang pertama adalah menggerakkan benda diam. Yang kedua, menghentikan benda bergerak. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah arah benda. Nah, mari sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh dari menggerakkan benda diam yang pertama adalah melepaskan anak panah. Yang kedua, mengendarai kendaraan bermotor atau kendaraan lainnya. Yang ketiga adalah melemparkan bola atau benda lainnya. Oke, contoh pengaruh yang kedua yaitu menghentikan benda bergerak. Yang pertama contohnya adalah menghentikan kendaraan saat ada di lampu lalu lintas atau lampu merah. Yang kedua yaitu kiper yang sedang menangkap bola. Nah, masih banyak lagi ya contohnya. Nah, sekarang contoh pengaruh ketiga yaitu mengubah bentuk benda. Yang pertama adalah memecahkan benda. Yang kedua yaitu membuat gerabah. Yang ketiga adalah membuat kayu yang tadinya kasar menjadi halus. Nah, sekarang pengaruh gaya yang terakhir adalah mengubah arah benda. Yang pertama adalah mengembalikan shuttlecock saat sedang bermain badminton. Dan yang kedua yaitu mengendarai kendaraan saat jalannya berkelok-kelok atau jalannya berliku. Nah, dari contoh yang tadi Ibu sebutkan, masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Anak-anak bisa coba cari di internet, di buku, atau tanyakan kepada orang tua ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, anak-anak boleh langsung tanyakan kepada Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin menyimpulkan. Kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Betul sekali. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai tempo. Yang kedua kita sudah belajar mengenai cerita fiksi. Dan yang ketiga kita sudah belajar mengenai pengaruh gaya. Nah, diingat ya materi hari ini, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita mengulas kembali sedikit dari materi hari ini. Yang pertama, kita belajar tempo. Tempo itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tempo cepat. Kedua, tempo sedang. Dan ketiga, tempo lambat. Nah, selanjutnya cerita fiksi. Kita sudah belajar mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama, ada cerita rakyat. Yang kedua, ada novel. Dan yang ketiga ada cerita pendek. Oke, anak-anak Ibu memang hebat semuanya. Nah, sekarang selanjutnya di pembelajaran terakhir kita sudah belajar mengenai pengaruh gaya. Pengaruh gaya itu ada 4. Yang pertama, benda menjadi bergerak.
benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah arah benda. Oke, pintar semuanya. Sudah paham materi hari ini? Nah, anak-anak, setelah kita memahami materi hari ini, jangan lupa anak-anak mengerjakan latihan yang ada pada buku tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Dan juga agar anak-anak lebih paham, coba kerjakan soal evaluasi yang Ibu kirimkan. Nah, anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup materi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat hebat. Nah, anak-anak, untuk penutup hari ini Ibu punya pantun. Siang hari makan babat, minumnya biji selasih. Anak-anak sudah sangat hebat. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.